Halo pemirsa, selamat pagi. Menolak rujuk, seorang wanita di Subang, Jawa Barat terluka parah dianiaya oleh mantan suaminya. Penganiayaan terjadi setelah pasangan ini resmi bercerai 1 bulan lalu. Saya Brigita Ferlida. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. Pemirsa, petugas membubarkan kerumunan ratusan warga yang memadati Pantai Carita di Pandeglang, Banten tanpa menerapkan protokol kesehatan. Kondisi ini memprihatinkan di tengah upaya pemerintah mencegah penularan virus COVID-19. Ratusan warga berkerumun memadati Pantai Carita di Pandeglang, Banten. Tanpa menerapkan protokol kesehatan, ratusan warga ini asik berenang di laut. Tidak ada penerapan jaga jarak, bahkan sebagian yang duduk di pinggir pantai juga tidak mengenakan masker. Bahkan warga mengaku tidak ada pengecekan suhu tubuh saat akan masuk ke area wisata. Sini sama siapa, Pak? Sama keluarga. Iya. Tadi di jalan ada ini nggak, Pak? Ada penyekatan atau pengecekan? Nggak ada. Dibebasin tahun ini. Tadi masuk ke sini sempat dicek ini nggak, Pak? Nggak ada pengecekan. Warga tidak mengindahkan aturan pemerintah yang telah mengedarkan surat untuk menutup objek wisata. Petugas pun langsung membubarkan kerumunan yang dapat menjadi klaster baru penularan virus corona. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Pemirsa, seorang wanita penumpang mobil mengamuk saat diminta putar arah ketika melintasi pos penyekatan Ciwan dan di Cilegon, Banten. Wanita ini berdalih akan melayat saudaranya yang meninggal namun tak bisa menunjukkan tanda pengenal. Wanita ini terus mengamuk setelah diminta putar balik oleh petugas di pos penyekatan Ciwan dan Cilegon, Banten. Tak menggunakan masker, wanita ini histeris dan terus memaksa untuk meneruskan perjalanan menuju Pantai Anyar. Ia juga berdalih hendak melayat saudaranya yang meninggal. Sopan kamu. Namun petugas tidak percaya dan tetap tegas memintanya berbalik arah sehingga kericuhan terjadi karena wanita ini terus melawan. Sesuai aturan, seluruh objek wisata di Banten ditutup dan jalur wisata dijaga ketat. Ratusan kendaraan yang mengantri di pos pemeriksaan pun juga diminta kembali ke rumah. Baik, kita menindaklanjuti daripada instruksi gubernur tentang adanya larangan penutupan wisata. Jadi kita sudah melakukan penyekatan ataupun penghimbauan pada masyarakat yang masih nekat untuk ke tempat wisata. Kita lakukan mulai dari ujung pada Rincang, kemudian ke kota di Palima, kemudian di TL Parung, kemudian terakhir di sini di JLS ini. Penjagaan ketat menuju tempat wisata akan terus dilakukan hingga 30 Mei mendatang. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Pemirsa, rombongan pengantar jenazah terlibat keributan dengan pengendara lain di tengah jalan. Ironis, keributan dipicu hanya karena kendaraan mereka saling senggol. Bentrok terjadi antar rombongan pengantar jenazah dan pengendara jalan lain di Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah pengendara baku hantam dan adu mulut dengan rombongan pengantar jenazah. Diduga cekcok dipicu karena dua kendaraan saling senggol dan menimbulkan salah paham. Akibatnya keributan yang terjadi di tengah jalan ini menyebabkan kemacetan panjang. Petugas melakukan patroli dan pengecekan di sejumlah titik rawan bentrok untuk mencegah kejadian serupa. Malam ini kita melakukan kegiatan cipta kondisi
menempatkan personil di daerah titik-titik rawan Kamtimas. Semoga dalam 1 kali 24 jam kegiatan berjalan aman dengan baik. Warga pun diimbau untuk tertib berlalu lintas. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone melaporkan. Pemirsa, balon udara terjatuh dan meledak hingga mengenai kabel jaringan sutet atau saluran utama tegangan ekstra tinggi di Madiun, Jawa Timur. Kegiatan melepas balon udara berbahaya dan bisa dikenakan sanksi 2 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Warga desa Kepet Dagangan Madiun, Jawa Timur direpotkan dengan mendaratnya sebuah balon udara di jaringan kabel sutet atau saluran utama tegangan ekstra tinggi. Sempat terjadi ledakan saat balon udara mengenai jaringan listrik milik PLN tersebut. Akibat balon udara menyentuh tegangan sutet 20 kV, sempat terjadi pemadaman listrik. Balon udara tersebut diduga dari luar Madiun. Pada lokasi lain, sejumlah warga yang mencoba menerbangkan balon udara kabur saat mengetahui kedatangan polisi. Memainkan balon udara saat Lebaran menjadi tradisi bagi sebagian warga. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu melaporkan. 6 orang termasuk 4 anak-anak ditangkap polisi dalam razia petasan dan balon udara di Ponorogo, Jawa Timur. Dari tangan mereka disita balon berukuran 12 meter dan ratusan petasan. Meski berbahaya, menerbangkan balon udara yang dikaitkan dengan petasan dilakukan sejumlah warga di Jambon, Ponorogo, Jawa Timur. Tanpa kendali, balon udara yang menggunakan api berpotensi menimbulkan kebakaran dan membahayakan penerbangan. Pada kasus ini, 6 orang ditangkap, 4 diantaranya siswa SD dan SMP. Dari tangan mereka diamankan balon berukuran 12 meter dan ratusan petasan beragam ukuran. Bermodalkan uang patungan Rp500.000, 4 pelaku yang masih anak-anak ini mengaku membuat sendiri petasan dan balon udara. Balon ukuran 12 meter, diameter 2 meter, berisi mercon, petasan sebanyak 450 yang kecil, yang besar sejumlah 15. Saat ini kami masih melakukan pendalaman dari mana asal-usul dan sumber dana yang berhasil kami amankan hari ini. Karena masih anak-anak, orang tua para pelaku dipanggil ke kantor polisi. Sebagian warga menerbangkan balon udara sebagai tradisi selepas sholat Idul Fitri. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Suboki melaporkan. Sejumlah pemotor dan pejalan kaki menjadi korban tabrak lari di Cakung, Jakarta Timur. Kendaraan pelaku yang tertangkap menjadi bulan-bulanan masa. Sebuah minibus menjadi sasaran amuk warga di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur. Massa yang emosi memecahkan kaca mobil. Namun pengemudi bertahan dan tidak keluar dari kendaraannya. Mobil diamuk warga lantaran geram dengan ulah pengemudinya yang menabrak 8 pengendara motor dan pejalan kaki. Sebelumnya pelaku berkendara secara ugal-ugalan dan ngebut dari arah Bekasi. Awalnya dari sana udah dikejar-kejar. Terus? Kejar-kejar, katanya ada yang teriak maling, ada yang teriak tabrak lari. Nah, kebenaran di situ nabrak lagi. Udah, kadang yang motor yang di depannya udah dihakimi masa, semua yang lewat udah mukul. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku beserta barang bukti. Belum diketahui apakah pengemudi berada di bawah pengaruh minuman keras atau tidak. Kasus ini ditangani Satlantas Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Diduga pengemudi mengantuk mobil oleng dan menghantam 2 rumah serta warung di pinggir jalan di Medan Timur, Sumatera Utara. Pengemudi dan penumpang mobil luka-luka.
Mobil jenis SUV ini terbalik dan ringsek setelah menghantam 2 rumah warga dan sebuah warung di tepi jalan pertempuran di Kecamatan Medan Timur, Sumatera Utara. Akibat insiden ini, pengemudi mobil tersebut dan seorang penumpangnya mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Menurut warga yang berada di lokasi kecelakaan, saat insiden terjadi, mobil melaju kencang dari arah Jalan Helvetia menuju Jalan Cemara, Kota Medan. Namun saat melintas ruas jalan pertempuran, pengemudi tak bisa mengendalikan mobil yang melaju kencang sehingga akhirnya oleng dan menabrak 2 rumah warga yang berada di tepi jalan. Mobil baru terhenti setelah menabrak sebuah warung dan terbalik. Dari jembatan itu Jembatan Melayang itu turun langsung nyosor kemari. Pohon itu besarnya tumbang. Tapi 1, rumah 2. Belum diketahui pasti penyebab kecelakaan tunggal ini. Namun dugaan sementara akibat pengemudi mengantuk. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharhap melaporkan. Pemirsa, awasi anak Anda saat bermain. 4 bocah tewas tenggelam terseret ombak saat berenang di Pantai Tompek. Warga histeris mencoba menyelamatkan korban. Warga menangis histeris saat satu persatu tubuh bocah yang tenggelam dievakuasi ke tepi Pantai Tompek, Batahan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Naas 4 bocah didapati terbujur kaku, sedangkan 1 bocah kritis dan langsung dilarikan ke puskesmas. Warga pun mencoba memberikan pertolongan pertama agar ke-4 bocah berusia 7, 9, dan 10 tahun ini bisa kembali bernafas, namun tak membuahkan hasil. Dilakukan upaya penyelamatan sekitar hampir 15 menit, maka ditemukan 4 orang ditemukan meninggal dunia dan 1 orang ditemukan alhamdulillah selamat. Tenggelamnya 5 bocah saat sedang berenang di pinggir pantai, namun tiba-tiba terseret ombak yang menyeret kelimanya ke tengah laut. Kejadian ini mengingatkan orang tua untuk selalu mendampingi anak-anak di bawah umur saat berenang di pantai. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Saat bermain TikTok di rumahnya, gadis remaja di Bekasi, Jawa Barat menjadi korban perampokan dan perkosaan. Polisi buru pelaku dengan anjing pelacak. Bagaimana peristiwa ini terjadi? Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Sergap segera kembali.